persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Kami senang sekali saudara setiap hari melayani saudara, setiap pukul 18.45 berdoa, nemeni saudara. Mungkin saat-saat ini sedang mengalami saat-saat yang sulit, lewat Menara Doa ini kami mau temani saudara untuk doa bareng, nyembah dan menguatkan dengan firman-firman Tuhan. Dan saya berdoa saudara yang sedang sakit, selalu saya berdoa supaya saudara cepat sembuh. Saudaraku yang seperti Yesus yang dalam kesulitan, apapun masa-masa yang sulit dalam hidup saudara, saya percaya mujizat itu masih ada. Nah, kemarin kita bahas tentang bagaimana belajar dari kisah kebangkitan Lazarus. Hari ini saudara saya juga ingin sharingkan itu saudaraku, untuk 2 poin yang sangat penting biar kita siapkan hati kita. Pertama-tama kita akan berdoa, memuji, menyembah. Saya percaya pada saat kita doa, muji, nyembah, masuk hadirat Allah, maka kuasa kesembuhan itu akan bekerja di tengah-tengah kita. Saudaraku, ada satu kuasa gelap yang akan dilepaskan. Setiap ikatan kuasa gelap akan dilepaskan dalam diri kita. Saudara akan dapatkan kekuatan yang segar seperti pada burung Raja Wali. Mari kita akan berdoa bersama saudaraku. Kita tutup mata kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk saat indah kami boleh hadir ya Tuhan. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami ingin duduk diam di kaki-Mu. Kami ingin melayani Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Bahkan kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, suara firman-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami butuh Engkau, semua kami butuh Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, permudah siap kami ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, beri kami ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru Yesus. Oh ya la bakasini bila bala 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 bala. Oh ya la bakasini bila bala bala. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dari awal lagi penyanyi katakan, Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya,
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku bersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya, mari buka suaranya saudara. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari angkat kedua tangan kita sembahyang. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan kami tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Tuhan, kami sembah Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Beri ya Tuhan kekuatan ya Tuhan. Beri kekuatan, bersiap kami satu persatu ya Tuhan. Oh ya la makasih ya la bala. Buka suaranya saudara. Buka suaranya, yes. Sembah dan suci Duhi tatamu, sembah dan puji Duhi tatamu, sembah dan puji Duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Duhi tatamu, sembah dan puji Duhi tatamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Duhi tatamu,
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Nuitatamu. Sembah dan puji Nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, haleluya. Sembah dan puji Nuitatamu. Sembah dan puji Nuitatamu. Sembah dan puji Nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nuitatamu. Sembah dan puji Nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nuitatamu. Sembah dan puji Nuitatamu. Sembah dan puji Nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan, lawat setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah ya Tuhan kerinduan hati setiap kami. Kami rindu menyembah Yesus. Kerinduan kami Tuhan, lawat kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bebas di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ya Tuhan disucikan. Oh ya laba kasih laba di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tenang. Mari Bapa dalam nama Yesus, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Dia. Tuhan Yesus di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yes. Yesus, ku sembah, sujud
hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, Kau kekuatanku. Tuhan, Kau kekuatan. Pada saat kami sujud menyembah-Mu, kami rasakan ya Tuhan hadirat-Mu. Itulah kekuatan kami. Kami akan terbang tinggi ya Tuhan, melintasi badai-badai kesulitan kami, badai-badai ya Tuhan kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah bawa kami zaman anak-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ini ya Tuhan melenyapkan semua ketakutan kami. Oh ya lah bakasini bila bala-bala. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sujud kaki-Mu ya Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau alihkan perhatian kami dari COVID ya Tuhan, penyakit COVID, kematian karena COVID. Kami mau arahkan ya Tuhan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, hidup kami kepada Yesus. Kami mau sujud sembah Engkau Yesus. Sujud sembah Engkau Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu saja ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada perlindungan-Mu Yesus. Ada kesembuhan-Mu Yesus. Ada kelepasan, ada mujizat-Mu. Oh ya lah makasih Allah, beri kami iman ya Tuhan. Beri kami iman ya Tuhan untuk percaya dalam nama Yesus. Oh sanggup melindungi, menyembuhkan, menyelamatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh ya lah makasih Allah, bala. Mari berbahasa roh, saudara berbahasa roh, buka suaranya. Biarlah melodi lagu ini saja. Oh ya lah makasih Allah, bala. Oh ya lah bala. Oh ya lah makasih Allah, bala. Saya rasakan ada satu kelepasan buat saudara yang sedang diikat oleh roh kecemasan, roh ketakutan, kuasa gelap, roh berbeban berat. Lepas sekarang, lepas. Terima hadirat Tuhan, terima dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Jadi hidup dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih Allah, bala. Oh ya lah makasih Allah, bala. Terima, saudara, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus kekuatan yang baru, Roh Kudus. Oh ya lah bala. Bersama Dia ku tak akan goyah. Saudara naikkan lagu ini sebagai doa dan pengakuan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan
yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, amin Tuhan, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari dari awal yang pujian ini katakan Tuhan, haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, Kami akan terbang tinggi, yes, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini. Tuhan, aku tidak tahu apa yang menjadi keadaan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Aku minta Bapa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau tahu keadaan kami. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu ini. Tuhan, aku mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Aku mengasihi mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Tolong siap anak-anak-Mu yang hari-hari ini ya Tuhan sedang putus asa, sedang menghadapi ya Tuhan kecemasan, ya Tuhan berbeban berat, ketakutan ya Tuhan, apapun yang sedang mereka alami ini. Bapa, dalam nama Yesus, beri ya Tuhan iman ya Tuhan, beri iman ya Tuhan, supaya ada damai sejahtera-Mu, ada ketenangan di batin mereka ya Tuhan. Ya Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan oleh Roh-Mu ya Tuhan di dalam batin mereka ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, lewat menara doa ini, lewat hadirat-Mu ini ya Tuhan, semua yang sakit Bapa, aku berdoa, sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Aku melihat mereka ya Tuhan hidup sehat, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan Tuhan. Aku berdoa Bapa, tolong mereka Yesus. Tolong Yesus, beri kekuatan yang baru ya Tuhan. Beri iman ya Tuhan, sayap iman dan pengharapan untuk mereka bisa terbang tinggi, untuk melihat rancangan Tuhan yang indah buat hidup mereka, rancangan masa depan yang indah buat hidup mereka. Biarlah ya Tuhan Kau bisa beri buka mata hati kami untuk bisa melihat ya Tuhan, mukjizat itu masih ada buat siap kami. Mukjizat itu masih ada buat kami. Kami percaya Tuhan yang membangkitkan orang mati, Tuhan sendiri akan membangkitkan siap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku percaya ya Tuhan, mujizat masih ada buat setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua ya Tuhan yang terpapar COVID-19, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami ya Tuhan, yang sampai hari ini Tuhan masih beri kami kesehatan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu ini semata-mata hanya karena Tuhan. Tuhan yang sudah meluputkan kami, Tuhan yang sudah melindungi kami, Tuhan yang sudah memelihara kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ucapkan terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, bahkan kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan badai ini Tuhan cepat berlalu. Tuhan Yesus, biarlah ada urapan kasih-Mu mengalir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa untuk presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan, Wakil Presiden, semua para menteri yang bekerja keras ya Tuhan, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Kepala BIN, semua ya Tuhan yang bekerja keras ya Tuhan untuk ya Tuhan berperang menghadapi ya pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, biarlah buat berhasil ya Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan yang tepat ya Tuhan, berasal dari Tuhan. Beri hikmat ya Tuhan buat presiden kami. Beri pengertian ya Tuhan. Terus beri kerendahan hati ya Tuhan buat setiap kami semuanya. Lembut dan bisa taat kepada pemerintah. Tuhan, biarlah program vaksinasi berjalan lancar ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Indonesia sembuh kembali, pulih kembali, resesi ekonomi segera berlalu ya Tuhan. Kami minta pemeliharaanmu, perlindunganmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami angkat tangan kami untuk tenaga dokter, perawat ya Tuhan, semua ya Tuhan yang berkaitan dengan medis. Biarlah mereka ya Tuhan Kau lindungi, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka sehat, kuat. Semua ya Tuhan, distribusi obat lancar ya Tuhan. Pengadaan produksi obat, distribusi ya Tuhan, semuanya berjalan lancar ya Tuhan. Semua yang sakit mendapatkan kesembuhan ya Tuhan, perawatan yang maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau bernubuat, tenanglah Indonesia, damailah Indonesiaku, sembuhlah Indonesiaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Secara khusus Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu, jemaat YouTube ini Tuhan, yang hari-hari ini sedang ya Tuhan terpapar COVID-19. Mereka yang hadir khususnya lagi Tuhan, aku minta beri kekuatan-Mu Yesus. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan anak-Mu ini. Mereka ya Tuhan layak Tuhan tolong. Mereka layak Tuhan tolong. Sembuhkan ya Tuhan. Biarlah penyakit, kami percaya penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, janji-Mu ajaib buat setiap kami. Kami percaya janji-Mu ajaib buat kami Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tuhan terima kasih. Kami percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu ajaib. Dan kami percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang punya rancangan indah, rancangan besar, masa depan yang penuh pengharapan buat kami. Bahkan Tuhan yang dapat turut bekerja di saat-saat sulit dalam hidup kami. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, beri kami iman yang radikal ya Tuhan. Untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Biarlah kami terus percaya, kami aman, kami tenang, dekat dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, kuatkan, teguhkan setiap hati kami semuanya. Makasih Tuhan. Kami mau katakan satu hal ini Tuhan kepadamu. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami semuanya mengasihi. Kami semuanya sayang kepadamu Tuhan. Kami mengasihi. Katakan saudaraku, Tuhan, aku mengasihi. Katakan kepada Tuhan, saya bisa berspisik dengan dia. Katakan Tuhan, aku mengasihi. Aku mengasihi. Aku mengasihi. Engkau baik buatku Tuhan. Engkau ajaib buatku ya Tuhan. Engkau dahsyat. Makasih Tuhan untuk kesabaran-Mu, untuk segala ya Tuhan perlindungan-Mu sampai hari ini. Tuhan sudah luputkan, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah pelihara setiap kami. Kami selalu melihat hal-hal yang indah, yang baik ya Tuhan. Di balik ya Tuhan kesulitan, penderitaan, kesusahan kami ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin melanjutkan daripada khotbah yang kemarin tentang pelajaran dari kebangkitan Lazarus, yaitu belajar dari kisah Lazarus. Nah, kemarin saudara, saya ada meminta kepada saudara untuk membaca ya sendiri. Saudara baca sendiri, jangan baca untuk menuin target untuk baca, tapi saudara coba nikmati dari ayat pertama sampai ayat yang ke-44 daripada kisah Lazarus di Yohanes pasal 11. Itu cuma 44 pasal, 44 ayat saudara. Satu persatu kalau saudara baca pelan, dicerna, direnungkan. Wah, ini banyak dalam sekali saudara kebenarannya. Luar biasa, ini yang menguatkan saudaraku. Ya kan? Karena ini satu kisah saudara yang ajaib, yang luar biasa. Yang saya simpulkan kemarin bahwa
kenapa Tuhan bisa? Kenapa Tuhan membangkitkan Lazarus? Pelajaran pertama yang kita pelajari adalah apa? Karena memang saudara Lazarus atau keluarga ini ya kan punya alasan untuk ditolong oleh Tuhan. Ya, mereka ya kan semuanya mereka ini keluarga Betani, yaitu Lazarus, Maria, Marta, ya kan punya alasan. Tuhan Yesus punya alasan untuk menolong mereka. Katakan amin saudara. Nah yang kedua yang kita belajar kemarin adalah bahwa apa? Mereka ini punya hubungan yang dekat. Hubungan yang dekat dan yang baik. Hubungan dekat dengan yang baik ini artinya apa saudara? Biasanya kedekatan hubungan pasti lewat proses yang namanya apa? Saudara, memberi dan menerima. Ya kan saudara? Take and give. Take and give. Saudara bukan ambil aja. Saudara, tapi juga ada satu korban. Saudaraku, nah ini yang membuat satu hubungan jadi dekat, jadi baik. Kalau hubungan yang cuma nerima saja, itu hubungannya dangkal. Kalau kita bisa memberi dan menerima dengan ketulusan, dengan kasih. Karena sahabat, seorang sahabat menaruh kasih dalam segala keadaan. Ya kan saudara? Bahkan menjadi saudara dalam apa? Kesusahan. Saudaraku Yesus Kristus, jadi hubungan keluarga Maria, keluarga Betani ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Ini hubungannya dekat. Bahkan dikisahkan bahwa yang saudara Maria, yang saudara membawa persembahan yang terbaik. Saudaraku Yesus Kristus memberi persembahan yang terbaik. Ya, dia memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik. Alkitab katakan bahwa Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyengkaknya dengan apa? Dengan rambutnya. Ini hal yang luar biasa saudara. Jadi benar-benar hubungannya tuh bukan cuma baik dan dekat tapi dalam. Saudaraku, inilah yang menyebabkan akhirnya kita melihat bahwa ketika Yesus sampai dan ketemu dengan Maria. Saudara, Maria berkata, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Saudara tahu apa? Alkitab katakan masgul hati Yesus. Menangislah Yesus. Saudaraku, ya kan? Kenapa? Karena dia mendengar berita bahwa dia kehilangan sahabatnya yang meninggal. Lazarus yang dikasihi ini saudara. Itu hubungan yang begitu dekat. Yang ketiga adalah apa yang menyebabkan Yesus ya kan membangkitkan Lazarus dari kematian. Pertama karena ada alasan untuk ditolong saudara. Yang kedua alasan ditolong artinya apa? Kita udah lakukan bagian kita. Ya kan saudaraku yang terbaik. Maka Tuhan mengerjakan bagiannya yang terbaik. Katakan amin saudara, itu alasannya. Kalau kita belum mengerjakan bagian kita, Tuhan tidak akan pernah mengerjakan bagian dia. Yang kedua adalah hubungan baik saudara Kristus. Saudara artinya kalau hubungan baik sama Tuhan, kita mau menuruti apa yang menjadi perintah dia. Saudara Kristus, ya kan dalam banyak hal. Yang ketiga adalah, ya kan saudara, yaitu adalah penyerahan diri sepenuhnya. Ya kan kita harus memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang kemarin kita bahas. Nah hari ini ada satu hal, yang poin yang keempat, ini hal yang penting saudara. Yang menyebabkan saudaraku Yesus Kristus, ya, Lazarus itu dibangkitkan. Yaitu tentang apa saudara? Iman yang, saya pakai kata iman yang radikal. Walaupun nih istilah radikal ini, saya tuh seperti takut nanti ada konotasi yang negatif. Tapi saya mau bicara tentang, dalam bahasa ini radikal, apa namanya itu seperti yang total, yang benar-benar sepenuhnya, yang gak ada ruang sekecil apapun dari ketidakpercayaan atau keraguan. Itu namanya iman yang radikal, iman yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Itu maksudnya. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan pelajaran keempat adalah tentang iman yang radikal. Kalau orang sudah mati dan dikubur, sebenarnya hal itu sudah final. Ya, sudah final dan sudah akhir dari segalanya. Saudara Kristus, ya. Nah, iman yang radikal ini sangat penting. Saudaraku, untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dan kritis dalam hidup kita. Agar kita dapat melihat kuasa Allah, ya kan, bekerja untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara, ini penting. Iman itu iman yang sebenarnya gak ada ruang dari keraguan. Percaya total.
Itu biasanya orang bisa menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Itu karena dia memiliki yang namanya iman yang radikal. Nah, iman yang radikal ini adalah hasil dari apa? Hubungan yang apa saudaraku? Hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita punya iman yang radikal, saudaraku, iman inilah yang memberikan kita tuh ketenangan, ketentraman, damai sejahtera pada saat kita menghadapi situasi yang sulit, masa yang kritis di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kok bisa tenang? Kok bisa tentram? Kok bisa ada damai sejahtera? Saudaraku Kristus, karena orang yang memiliki iman yang radikal adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ini yang harus dipahami. Memang ini untuk sampai kepada iman yang radikal itu melalui proses saudaraku. Yang gak mungkin seorang anak, saudara yang baru lahir, dia sudah punya kaki. Ya kan dia sudah punya mulut, dia punya lidah, semua organ tubuhnya sudah ada. Tetapi anak yang baru lahir, mereka nggak langsung bisa bicara. Mereka nggak langsung bisa berjalan walaupun punya kaki. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nggak langsung. Pada waktu kita percaya Yesus, pada saat itu Roh Kudus ya kan dicurahkan ke dalam hati kita. Kita sudah punya Roh Kudus. Tetapi kita belum berjalan dengan Roh Kudus. Belum bisa bergantung dengan Roh Kudus. Masih pakai akal kita. Masih pakai otot kita, masih pakai politik kita. Saudara pakai akal-akal liciknya kita. Saudara bagaimana caranya dapat ini saudaraku. Tapi ketika saudara terus makan firman, mendengar firman Tuhan, sujud nyembah Tuhan, perlahan-perlahan saudara mulai mengerti. Dibukakan satu, dibukakan sini. Akhirnya saudara mulai bisa percaya. Mulai bisa bergantung, mulai bisa melakukan ketika terus menerus fokus ke Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara memiliki yang namanya iman yang radikal. Katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin lihat kisah daripada Lazarus ini. Saudara, Yesus jalan ke Betani. Lalu yang bertemu dengan Yesus pertama itu adalah Marta. Saudara, ya. Lalu kemudian baru ketemu Maria. Pada waktu Yesus berjumpa dengan Marta, saudaraku. Marta langsung berbicara kepada Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 22. Saudara, Marta berkata kepada Yesus begini saudara. Baca sama-sama yuk saya. 1, 2, 3. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu saudara pertama-tama. Kita udah tahu ya saudara, kalau kita mau lihat orang ini punya imannya, kadar imannya itu seperti apa, sebesar apa. Ya kan saudara, kita bisa lihat dari cara dia berbicara. Kita bisa kenali orang ini orang tulus, orang baik, orang pinter, orang yang penuh hikmat, dia punya kebijaksanaan, dia orang yang penuh urapan. Saudara suruh bicara. Saudara dari perkataan, karena kita bisa dikenali. Lewat apa? Perkataan kita. Katakan saudara, lihat kata-kata Marta pada awalnya. Marta bilang begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia tuh percaya dengan Tuhan yang masa lalu. Seandainya Tuhan ada, saudaraku pasti tidak mati. Tapi karena waktu itu Tuhan tidak ada, makanya makanya saudaraku akan saudara mati. Dia belum sampai ke level iman hari ini, Tuhan yang hari ini. Bahwa Tuhan sanggup untuk apa saudara? Membangkitkan Lazarus yang sudah ketelanjuran meninggal dunia. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa semua udah ketelanjuran lah. Semua udah terlambat. Sudah parah keadaannya. Kalau saja ditolong, Tuhan tolong sebelumnya. Maka keadaan gak kayak gini. Sering kali kita punya imannya iman masa lalu.
Seringkali orang tuh main masa lalu, saudaraku. Baik itu yang tentang keburukan, tentang itu kehebatan, tentang apapun. Seringkali kita suka mengandai-andai iman yang seandainya. Awalnya Marta memiliki iman sekiranya saja. Tetapi dengar baik, Marta ini adalah seorang Kristen yang bertumbuh imannya. Dari iman yang sekiranya. Setiap hari kita selalu ngomong, kalau seandainya aku punya modal, mungkin aku gak susah nih dagang. Seandainya aku punya orang tua yang yang kaya, yang apa, mungkin aku bisa kuliah dengan hebat. Ya kan seandainya, ya kan orang tua aku kaya, aku mungkin dikasih modal. Kalau seandainya aku nih kenal si A si B, mungkin. Seringkali kita ngomong itu, tapi itu nggak ada arti, saudaraku. Tapi iman yang radikal adalah iman, saudara, yang diucapkan oleh Marta di ayat selanjutnya. Coba kita lihat ayat selanjutnya apa, saudara? Tetapi sekarang, baca yang keras, 1, 2, 3. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya saudaraku, kemarin saya ada sampaikan begini. Ya, kita tuh perlu punya hubungan yang baik dan dekat sama Tuhan. Ya kan? Supaya kalau kita ada apa-apa, kita punya keyakinan yang kuat, Tuhan pasti tolong. Tapi kalau kita hubungannya gak deket, sudah jauh, udah lama gak doa. Datang gereja tapi hati-hati jauh dari Tuhan. Kita gak kenal sama Tuhan sebenarnya. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Kalau kita kena apa-apa, Tuhan pun tetap mau. Kalau kita datang, Tuhan tuh tetap bisa terima kita apa adanya. Percaya, katakan amin, saudara. Cuma yang di dalam ini, aku tuh udah jauh sama Tuhan. Apa Tuhan bisa mau denger apa? Makanya kita perlu, saudaraku, seseorang yang kita percaya. Seperti Marta, dia percaya kepada Yesus. Pada waktu Yesus sebagai manusia. Dia berkata begini, saudaraku Yesus Kristus. Aku tahu, aku percaya nih sekarang. Ya kan, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepada dia. Asal engkau berdoa saja kepada Allah. Asal engkau mau minta saja kepada Allah Bapa. Maka saudaraku Lazarus, sekalipun dia sudah mati 4 hari dan sudah busuk, dia pasti bangkit. Nah ini Marta punya iman yang apa? Radikal. Katakan amin, saudaraku. Jadi iman yang radikal, dia mau berkata begini, saudaraku. Tuhan, aku percaya masa depanku akan jauh lebih besar dari masa laluku. Yang percaya katakan amin. Engkau sanggup membalikan keadaanku hari ini dan memberikan kemenangan dari segala kegagalanku di masa lalu. Sebab tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya ingin bagikan begini, saudara, tentang iman yang radikal. Rasul Paulus, dia jelaskan tentang iman yang radikal, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Ya kan, karena semua perbuatan dosa, kesalahan itu harus dihukum, saudaraku. Tapi ketika kita iman kepada Yesus Kristus yang mati di salib, yang menanggung segala dosa kita, saudara, sehingga dia mengalami penghukuman, dia yang tanggung semua penghukuman. Supaya setiap kita yang percaya pada Yesus, kita tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, Paulus dia jelaskan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah. Artinya apa, saudara? Saudara dan saya, kita bisa panggil Allah sebagai Bapa. Kita ada damai sejahtera dengan Bapa. Kita berdamai, kita didamaikan dengan Allah. Saudara, Bapa atau Allah tidak lagi melihat saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Pada saat kita percaya pada Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Saudaraku, oleh karena itu kita memiliki damai sejahtera. Nah, ini yang penting dalam orang yang memiliki iman yang radikal adalah orang yang hidup dengan apa? Damai sejahtera dengan Allah.
Ya kan? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini poin penting. Tanda iman kita adalah iman yang hidup. Ditandai dengan apa? Setiap hari kita memiliki apa saudara? Damai sejahtera. Ayat yang kedua baca yang keras. 1, 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia ini. Wow. Sekarang lihat saudara, ditambahkan lagi saudara. Oleh karena Yesus Kristus, ya, kita beroleh jalan masuk karena kita punya iman kepada Yesus. Kepada apa? Kasih karunia. Nah, perhatikan lagi, apa itu kasih karunia? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah atau bersuka cita dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kata namanya saudaraku, ini ada kasih karunia untuk menerima kemuliaan Allah. Artinya apa saudara? Satu hari nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Menerima mahkota kemuliaan. Yang percaya kata amin. Di mana? Ketika jantung kita berhenti berdetak. Pada saat itulah kita akan dibawa ke sana. Yang mengerti ini janji Tuhan. Iman dapat kasih karunia. Tapi juga saudaraku, kasih karunia untuk apa? Menerima kemuliaan Allah. Yang berikutnya ada lagi saudara. Dan bukan hanya itu saja. Kasih karunia Allah bukan hanya membawa kita untuk mendapatkan hidup kekal dan menerima kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia Allah ini. Dikatakan apa saudara? Yang membuat kita bisa bersuka cita. Di dalam apa? Kesengsaraan kita. Jadi kalau kita bisa bersuka cita, maksudnya bisa tenang, bisa tentram, bisa ada damai sejahtera di tengah-tengah kesengsaraan kita. Mungkin sedang terpapar COVID-19, sedang mengalami resesi dalam ekonomi kita. Mungkin saudara sedang mengalami apapun masalah. Dengar baik, iman ini saudaraku yang membuat kita jadi tetap tenang. Karena apa yang membuat kita bisa tenang? Karena ada kasih karunia. Katakan kasih karunia. Kasih karunia. Ya kan, kok kamu bisa kuat sih? Ada orang bertanya. Kok kamu bisa kuat lewatin masa susah? Kok kamu bisa tenang? Kok kamu bisa damai? Saudara kan bisa ngomong gini. Itu karena semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan yang memberikan ketenangan, ketenteraman dan sejahtera. Oleh karena aku percaya kepada Dia. Aku percaya kepada Dia. Katakan amin. Bahkan akhirnya apa? Dampaknya apa? Kalau kita bisa bermegah, kata bermegah dalam kesengsaraan, akhirnya kesengsaraan ini akan menghasilkan apa? Ketekunan. Ketekunan ini menghasilkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Pasti digenapi. Katakan amin saudara. Nah kita nyanyi lagu satu ini saudara. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Jadi kalau kita punya iman, makanya kita doa saudara, Tuhan berikan saya iman untuk bisa percaya. Nah iman ini saudara, ya kan, yang akan membuat saudara dan saya, ya kan, punya damai sejahtera. Ya kan saudara, ada damai sejahtera melewati masa-masa sulit ini. Yang ngerti katakan amin. Kita contoh. Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara Kristus. 3 orang anak muda ini punya iman yang radikal. Saya bilang radikal ini sebenarnya kata positif.
Kok jadinya sekarang dipakai jadi kata radikal, ini kata yang negatif. Sebenarnya saudara, iman radikal, iman yang tidak ada ruang bagi keraguan, kekhawatiran saudaraku terhadap Tuhan, terhadap janji Tuhan, terhadap kasih Tuhan, terhadap kuasa Tuhan, terhadap penyertaan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah, ketiga anak muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara sudah tahu kisahnya di dalam kitab Daniel 3, saudaraku. Ya, ketika dia dihadapkan oleh Raja Nebukadnezar, saudara, kenapa dia tidak mau menyembah patung? Kalau dia tidak menyembah patung, maka dia akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Apa jawaban Sadrak, Mesak, Abednego? Ini jawaban orang yang punya iman yang radikal. Apa jawabannya saudara? Kurang lebih seperti dia jawab. Dia bilang, ya Allahku, ya Raja, aku gak perlu lagi jawab. Ya kan, saudara, pertanyaan daripada Raja. Ya kan, mau nyembah apa gak nyembah? Pasti saya gak akan nyembah. Karena saya percaya Allahku sanggup melepaskan aku dari dapur api. Pertama, dia percaya Allah sanggup melepaskan dia dapur api yang menyala-nyala. Dia percayakan kuasa Allah. Yang kedua dia omong gini, ya kan? Allahku bukan cuma sanggup sanggup melepaskan aku dari dapur api, tapi Allahku bersedia untuk melepaskan aku dari dapur api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena dia Allah yang mengasihi aku. Yang ketiga, seandainya aku tidak dilepaskan dari dapur api yang menyala-nyala, aku tetap tidak akan nyembah patung itu. Saudara bisa mengerti, ini iman yang radikal. Artinya apa? Prakteknya untuk kehidupan kita sehari-hari ini di masa pandemi itu apa? Saya bisa jabarkan dengan kata-kata seperti ini saudara. Pernyataan iman yang radikal. Saya percaya Tuhan Yesus yang mengasihi aku. Tuhan Yesus yang punya kuasa besar. Sanggup melindungi aku dan memelihara aku. Sehingga aku tidak akan terpapar COVID-19. Itu pernyataan iman. Katakan amin. Aku percaya. Ya kan? Bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk meluputkan aku, melindungi aku, memelihara aku. Sehingga aku tidak terpapar COVID-19. Saudara bisa buat pernyataan iman seperti itu. Katakan amin saudara. Itu percaya akan kuasa Yesus. Yang kedua, seandainya, ya kan, saya terpapar COVID-19. Seandainya saya terpapar COVID-19. Saya percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan saya. Sebab dia punya rencana yang indah untuk masa depan saya. Yang kedua, tugas saya itu belum selesai. Oleh karena itu, Tuhan pasti punya alasan untuk menyembuhkan saya. Saya bisa ngerti ini. Saudara bisa terjemahkan dengan kata-kata COVID dengan yang lain. Tentang keuangan apapun segala macam. Tapi yang ketiga juga harus ada. Saudaraku, saya percaya seandainya saya dipanggil Tuhan melalui COVID-19, Tuhan sudah menyediakan rumah besar di sorga. Karena saya telah menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan. Dan saya telah mencapai garis akhir dalam perlombaan iman. Ini pernyataan iman. Kenapa saya harus tulis ini saudara, pernyataan iman ini? Supaya saya hidup selalu dengan iman yang radikal. Kenapa saya harus hidup dengan iman yang radikal? Supaya saya hidup dengan damai sejahtera. Ada tenang, ada tenteram. Katakan amin saudara, saya tidak mau terganggu atau diganggu. Saudara, dengan serangan-serangan daripada musuh atau iblis yang mencuri sukacita saya. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau pada waktu iman kita bisa bekerja, maka kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Apa yang membuat saudara saya percaya bahwa Tuhan lindungi saudara dari COVID-19? Karena kasih karunia. Bukan kekuatan kita. Kata amin saudara, saya percaya sama Yesus, maka kasih karunia yang membuat saya kuat, mampu untuk percaya dia pasti lindungi saya. Yang kedua, seandainya saya terpapar, saya punya kekuatan untuk percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kesembuhan buat saya. Karena tugas saya belum selesai. Karena Tuhan punya
rancangan masa depan yang luar biasa buat saya. Katakan amin saudaraku. Ini harus tahu. Ya, yang ketiga, seandainya saya harus berpulang karena COVID-19, nggak masalah. Karena itu artinya tugas saya sudah selesai. Saya sudah menyelesaikan perlombaan dengan iman. Ya kan? Dan saya punya rumah di surga. Artinya di sini poinnya bukan berarti wah kita mau nantangin Tuhan gak pakai prokes. Kemarin kita bahas. Tuhan akan tolong kita. Kalau Tuhan lihat ada alasan untuk ditolong. Apa alasan Tuhan bisa menolong kita? Kita sudah kerjakan bagian kita yang terbaik. Katakan amin saudara. Kalau bicara tentang COVID, bicara tentang kesehatan. Kita sudah benar-benar jaga kesehatan kita. Saudaraku. Kita mau olahraga, kita mau makan, kita mau minum vitamin sebisanya. Saudara, kita mau berjemur. Saudaraku, kita juga mau prokes habis-habisan. Ikuti segala macam, saudaraku. Dan kita mau tetap bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat yang mancur. Kita gak mau susah. Itu semua bagian kita. Kalau kita sudah kerjakan bagian kita, barulah kita bisa punya pernyataan iman yang radikal. Katakan amin saudaraku. Dan pada waktu saudara punya pernyataan iman yang radikal, saya percaya saudara, kasih karunia yang semakin besar bekerja dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Itu yang keempat. Perlu ada. Dalam setiap aspek. Ini pandemi akan segera berlalu. Tapi masih ada lagi masalah yang jauh lebih besar dari COVID mungkin. Yang kita harus hadapi. Kalau kita gak punya iman yang radikal, kita akan terombang-ambing. Kita berpikir sebagai orang Kristen selalu enak. Iya betul, Tuhan mau kita hidupnya enak. Tapi kadang-kadang yang gak enak, saudaraku yang serius, itu pun harus dilalui. Karena kita mau percaya, dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin saudaraku. Jadi jangan seperti itu. Perlengkapi gitu. Jadi orang yang punya iman yang radikal, tidak ada ruang sedikit pun untuk meragukan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Saudara, saya mau cerita begini ya. Ini tentang Marta. Dia bilang kan, ya kan sekarang aku tahu kok, ya kan aku tahu, ya kan. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Saudara, ini hamba Tuhan juga banyak yang cerita. Tapi saya juga ngamatin saudara begini. Kalau dalam setiap KKR kesembuhan ilahi, saudara, itu kan banyak orang-orang sakit itu pada datang. Menurut riset, hasil penelitian, itu mereka tuh yang sembuh itu rata-rata adalah orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu kenal sama Tuhan. Itu pertama katanya. Yang kedua, nggak terlalu kenal juga sama pendetanya itu. Tapi dia tahu pendetanya itu sanggup berdoa untuk menyembuhkan penyakit dia. Yang pertama, dia nggak kenal sama pendeta itu, dan mungkin juga dia nggak terlalu kenal sama Tuhan. Saudaraku, jadi saya pikir kenapa ya? Gini, banyak kalau orang itu sudah terlalu lama mungkin ke gereja, terlalu kenal dekat sama pendetanya, sama pendeta yang khotbah itu, pasti kan cenderung manusia ini selalu yang dilihat bukan yang positif. Sedangkan pendeta itu bisa positif, bisa negatif. Makanya ada listrik ada positif negatif. Makanya ada power. Saudara, ini kan ada. Ketika seseorang hanya melihat
Sisi yang negatifnya, sisi kekurangannya, sisi kesalahan dari si pendeta. Terus dia renungkan terus. Terus dia bicarakan di rumahnya. Apalagi itu pendeta itu gembalanya dia. Dia kenal deket, tahu banyak gembalanya. Kenal deket, tahu banyak yang kelemahan-kelemahannya lagi. Itu terus yang diomongin. Ketika dia menghadapi, saudara, situasi yang radikal, keadaan yang radikal, dia gak akan pernah bisa punya iman yang radikal terhadap gembalanya. Padahal dibutuhkan iman yang radikal untuk situasi yang sangat kritis. Saudaraku, karena iman yang radikal ini iman yang seperti Marta. Aku sudah kerjakan apa yang aku bisa kerjakan dan ternyata saudaraku tetap mati. Tapi sekarang aku tahu dan aku percaya Allah akan memberikan segala sesuatu yang kamu minta kepada dia. Jadi dia percaya sama Tuhan. Total, minta. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudara, dia hati-hati. Saudara, kadang-kadang kita, kalau saudara yang bisa taruh, makanya Yesus bilang, ya kan, nabi itu enggak diterima di kampungnya. Spirit Nazaret ini yang membuat banyak orang Kristen kehilangan iman yang radikal. Imannya iman campuran. Iman radikal itu iman yang tulus dan murni. Iman yang murni tanpa campuran apapun. Saudaraku, ini yang harus ada. Oleh karena itu saudaraku, di sini penting perjalanan untuk sampai kepada iman yang murni. Itu perlu proses setiap hari yang berkata bahwa Tuhan kuduskan perasaanku. Kuduskan perasaanku terhadap si A, si B. Apalagi orang-orang yang menjadi wakil otoritas Tuhan. Orang-orang yang menjadi saluran berkat Tuhan. Siapa dia? Kalau saudara seorang istri, itu suami saudara. Kalau itu saudara seorang anak dan masih tinggal di rumah, itu adalah kedua orang tua saudara. Kalau saudara seorang jemaat, dialah pemimpin rohani saudara. Ini harus kita benar-benar saudaraku. Karena iblis selalu berusaha. Saudara, dia lukai, dia cemari perasaan kita terhadap orang-orang yang Tuhan mau pakai. Ya kan, untuk menjadi saluran berkat bagi hidup kita. Yang mengerti kata saudara, ini dari kata-kata Marta. Saya bilang, Marta berkata, aku tahu Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepada. Itu kan, jika ada boost. Oh, aku dipercaya toh. Yesus berkata, oh aku percaya. Lalu dia ketemu Maria. Maria ngomong, sekiranya engkau ada. Itu nadanya udah lain saudaraku. Maria Tuhan, itu saudaraku, dia langsung nangis, kena di sini, di hati. Dan apa yang terjadi saudara, kita lihat ayat poin yang selanjutnya ini terakhir, yaitu bahwa yang kelima kita selesaikan hari ini saudaraku. Kita harus percaya mujizat itu masih ada. Kita harus percaya mujizat itu masih ada. Katakan amin. Ya, mujizat itu masih ada. Coba kita lihat di sini Yohanes 11 ayat 3 sampai 4 kita baca 1 dan 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan apa? Kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah, saat kita mengalami kesulitan saudara, atau pencobaan atau masa-masa kritis dalam hidup kita, saya ingin mengulang saudara satu hal gini. Selain kita punya iman yang radikal, satu hal saudara harus tahu gini. Ya, kita tuh tidak bisa kendalikan perasaan kita. Ya, kita tidak bisa kendalikan yang namanya apa? Pikiran kita. Tapi kita harus bungkam. Kita harus kendalikan. Jangan sampai perasaan kita menyuruh kita untuk mengucapkan apa yang kita rasakan. Kalau perasaan itu adalah perasaan yang apa? Yang negatif. Perasaan yang salah. Perasaan-perasaan yang, saudara sini, ya kan? Begitu juga dengan pikiran. Enggak langsung apa yang kita pikir harus kita ngomong. Ini yang saya belajar hari ini. Saudara, semakin kita mau dewasa dalam Tuhan, enggak semua yang kita rasa, semua yang kita pikir, kita omong.
sama siapapun, saudaraku, termasuk mungkin orang yang paling dekat. Enggak, saudaraku Kristus. Ya kan? Kenapa? Karena perkataan yang negatif, perkataan yang buruk, itu bisa menjadi sesuatu yang dapat meruntuhkan daripada iman kita. Ketika kita mulai mengatakan perasaan negatif kita sedang menghancurkan iman kita. Kita sedang membatalkan janji Tuhan bagi hidup kita. Perasaan yang negatif itu kalau diperkatakan makin terkuras yang namanya apa? Power kita, saudara. Makin hilang sukacita keselamatan kita, saudaraku. Nah, oleh karena itu kita belajar dari Yesus. Di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus tidak mengungkapkan perasaannya, tapi dia memperkatakan perkataan iman di depan kubur Lazarus. Di depan kubur Lazarus, ya kan saudara, kita lihat di sini. Alkitab menjelaskan Yesus menangis. Masgul hatinya. Yesus tidak mengucapkan perasaan sedihnya di hadapan orang banyak. Sebaliknya Yesus apa? Dia bersyukur kepada Allah Bapa. Lalu dia berseru dengan suaranya keras di depan kubur Yesus. Saya akan bacakan Yohanes 11 ayat 41, saudara. Yohanes 11 ayat 41 ini ayatnya, saudara, biar saudara tahu untuk bisa lebih menjelaskan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, apa saudara? Yesus gak ucapkan kata-kata sedihnya. Gak curhat di depan orang banyak gitu, saudara. Ya kan, kalau mungkin zaman sekarang langsung tulis di medsos, di Instagram atau di Facebook, cerita tentang ungkapkan. Karena kan zaman sekarang ini orang nih selalu apa yang dia punya perasaan, dia punya pikiran semuanya. Walaupun itu negatif, nggak membangun, itu dibuka. Ini jadi jalan masuk buat siapa? Musuh untuk hancurkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Tuhan sediakan, Tuhan mau berikan sesuatu yang baik, mujizat. Nah, lihat, perhatikan kata-kata Yesus apa? Justru dia berdoa dengan doanya gimana? Perhatikan kata-kata doa Yesus. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Sama nggak dengan perkataan Marta? Iya. Marta dia berkata, aku tahu bahwa Allah selalu mendengarkan, memberikan apapun yang kau minta kepada dia. Saya bisa di sini. Karena apa yang Yesus minta selalu yang selaras dengan apa? Kehendak Bapa. Dia tidak akan mungkin berdoa dan minta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Saya bisa ngerti. Terus di sini lagi, 42, baca di sini. Aku tahu bahwa Engkau selalu apa? Mendengarkan aku. Lihat saudaraku. Ini semua apa yang menjadi doa Marta. Pernyataan iman yang radikal dari seorang yang bernama Marta. Saudaraku, lalu Yesus bawa naik ke Bapa, saudaraku. Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Selalu saudara, tindakan, perkataan Yesus, perbuatan Yesus, tujuannya cuma satu, supaya mereka percaya, supaya orang percaya. Kalau orang sudah percaya, maka mereka akan diselamatkan. Mereka akan dapatkan damai sejahtera. Mereka akan dapatkan kasih karunia. Mereka akan dapatkan mujizat. Yang mengerti katakan amin. Doa Yesus pun selalu percaya. Dia buat mujizat bukan untuk sebuah pertunjukan. Lalu orang kasih like, kasih jempol. Bukan itu. Supaya setiap orang percaya kepada Bapa yang mengutus dia untuk mati di salib. Katakan amin saudara. Seharusnya perkataan kita, pelayanan kita, cara hidup kita adalah bukan untuk mendapat like. Ketika saudara begitu dahsyatnya, begitu suksesnya, begitu hebatnya, tetapi saudara bisa pakai kedahsyatan, kehebatan, kesuksesan, segala berkat yang saudara terima. Untuk apa? Supaya semua orang bisa menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin saudara. Yang mau katakan amin. Lalu dia berkata apa? Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian, ya, habis berkata mengucap syukur sini, ya kan langsung tinggikan. Apa
Apa yang terjadi saudara? Lalu itu seperti saudara ngecas. Ketika saudara belum bisa bersyukur. Oke, sekarang sedang terpapar COVID. Badan sakit semua, tulang-tulang juga kayaknya mau patah. Pala pusing, kena sesek, tapi saudara masih bisa dengar pesan firman Tuhan ini. Saudara jangan fokus kepada COVID ini. Tapi saudara mulai fokus akan kebaikan Tuhan. Oh, masih ada orang yang saya kasih, dia tidak terpapar. Oh, Tuhan masih memberkati keuangan saya. Oh, saya masih diselamat, saya sudah kenal Yesus Kristus. Ketika saudara mulai mikir sesuatu yang baik dari Tuhan, saya ucapkan terima kasih Tuhan. Itu ngangkat iman kita. Lalu saudara bisa berkata, segala virus COVID yang ada tubuh saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Setelah Yesus berdoa, mengucap syukur pada Bapa. Saudaraku, dia berkata bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Engkau selalu menjawab aku. Biarlah kau jawab aku ini. Supaya mereka semua bisa percaya kepadamu. Ya kan, kepada aku. Ya kan, yang mengutus aku. Engkau yang mengutus aku. Lalu dia berkata, langsung dia ngomong kemana? Kepada masalah itu. Kepada Lazarus yang mati. Saudara, kalau saudara sudah powernya udah naik karena doa, bahasa roh, nyanyi, muji, nyembah, hadirat Allah lagi kuat. Itu lagi naik power saudara. Saudara harus bernubuat. Saudara harus bernubuat. Kalau bisa saudara bisa mengusir kalau itu spirit. Jangan roh sakit penyakit. Roh ketakutan. Iblis kok dia bisa pakai virus COVID ini. Untuk mengintimidasi saya. Menakut-nakuti saya. Ya kan? Membuat saya cemas dan putus asa. Dalam nama Yesus berkatakan. Nah, Yesus berkata apa saudara di sini kan? Dengan berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang itu yang telah mati datang keluar. Udah mati hidup lagi. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain. Jadi orang Yahudi itu ya diikat gitu. Istilah orang sekarang apa namanya? Pocong gitu kan, ikat. Jadi Tuhan bilang, ini Yesus perintahkan buka kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saya mau kasih tahu saudara, ini kisah udah sebenarnya keadaan udah final. Orang tuh udah mati dikubur dan busuk, itu udah final. Tapi ini kisah mau cerita tentang mungkin secara dunia, secara manusia, secara medis, secara ekonomi, semua sudah final. Tapi kalau saudara dan saya mempunyai alasan untuk ditolong oleh Tuhan. Saudara dan saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara dan saya hidup dengan selalu ada penyerahan diri tiap hari sama Tuhan. Kalau saudara punya iman yang radikal dan saudara percaya mujizat itu masih ada. Dengan cara saudara mau jaga perkataan ini. Saudaraku, saya percaya bahwa apa yang final itu tidak final di mana Tuhan. Kita harus percaya kepada kuasa kebangkitan. Ada satu kata-kata bahasa Inggris saya posting tadi saudara di Instagram saya. Saudara, ini bagus. Kata-kata gini, think on the level of life. Think, berpikirlah di level kehidupan. Ya, when you are feeling on the level of death. Ketika kita merasa ini mati ini semua. Gak jalan, mati. Final, selesai, akhir semua. Ketika saudara rasa semua udah akhir. Gak mungkin lagi. Coba saudara mulai pikir. Sampai naikin ke level apa? Level of life. Yesus berpikir pada level kehidupan. Di saat air matanya sedang menetes di wajahnya. Saat dia merasakan kesedihan yang begitu dalam karena kematian orang yang dikasihi. Dia cuma enggak ngomong, ya sudahlah udah mati mau buat apa lagi. Tidak saudaraku. Tapi Yesus berpikir ke level yang lebih tinggi. Dia berdoa. Dia bersyukur kepada Allah Bapa. Setelah dia berdoa dan bersyukur pada Allah Bapa, kuasa kebangkitan turun memenuhi dia. Dan dia berkata, Lazarus, marilah kemari. Saya bisa berkata kepada masalah gunung saudara, Lazarus saudara, marilah kamu keluar. Marilah keluar.
Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Tutup mata kita. Beri hati yang bisa percaya akan semua janji-Mu. Beri kami percaya ya Tuhan, akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu, akan penyertaan-Mu ya Tuhan, akan perlindungan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan beri kami kemampuan untuk bisa ya Tuhan memiliki iman yang radikal, yang tidak ada satupun campuran, ruangan untuk keraguan kami. Beri kami iman yang tulus dan murni ya Tuhan. Tulus yang murni, tidak dicampur dengan keraguan, ketakutan, kebimbangan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami mau bernubuat dan berkata, Lazarus, marilah keluar. Kami akan melihat ya Tuhan kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus, saudara. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari tutup mata kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah dibawa oleh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ini Tuhan, berlipat kali ganda. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, bungkus semua kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus.
persuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.